terlalu takut dan terlalu sedih. Ini penyakit orang sekarang. Terlalu takut nanti anak cucunya tidak makan, akhirnya dia korupsi. Terlalu takut nanti akan terjadi begini-begini, akhirnya dia curang dalam dagang bisnisnya. Terlalu takut dan kemudian terlalu sedih, akhirnya depresi, stres. Kalau langsung mati nggak apa-apa, ini setengah mati, menyusahkan orang hidup. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya semuanya sedang puasa. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syekh Muhammad Utsman atalallahu mu'amarahu sahih jasadahu wa nafa'ana bihi wa Syekh Islam mata'ana bihusni salatihi wa tilawatihi hadha sabah al-mubarak. Kita, telinga kita, hati kita diberikan nikmat mendengarkan bacaan yang luar biasa di subuh yang penuh berkah, subuh Sayyidul Ayyam, hari yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bersilaturahim di tempat yang paling mulia, tanah masjid, di waktu yang paling mulia, salat subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Allah tidak menyebut yang lain sebagai Quran Fajr, tapi disebut Allah salat subuh karena ayat yang paling panjang dibaca dalam salat adalah Quran al-Fajr, salat yang paling panjang bacaan ayat Al-Qur'annya di waktu subuh. Dan hari ini Allah Ta'ala memilih untuk mengawali kemuliaan, dan hari Jumat pula kemuliaan itu diakhiri dengan berakhirnya kiamat pada hari Jumat. Sampai-sampai hari Jumat dijadikan sebagai tempat berkirimnya salawat ke makam Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur berkeping. Lalu kemudian Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membuat kita selalu istiqamah dalam iman dan Islam, dan bersama Rasulullah SAW dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Termasuklah pertemuan kita subuh ini adalah jadwal kun fayakun yang tidak terjadwal sebelumnya. Berapa banyak kita berkeinginan tapi Allah tidak ingin, maka tidak terjadi. Ana urid, huwa yurid, hiya turid, Allah fa'alul lima yurid. Tapi ketika Allah Ta'ala mau, yamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu iyyahu. Kalau engkau ditimpa suatu kesulitan, kesusahan, tidak ada yang bisa menyingkapkan yang darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin memberikan suatu kebaikan, tak pula ada yang bisa menolaknya, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Itu yang kita katakan setiap selesai salat, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, tidak ada satupun yang bisa menjadi penghalang atas apa yang engkau ingin berikan. Wala mu'tiya, tidak pula ada yang bisa satupun yang memberikan atas apapun yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya subuh ini berapa banyak jadwal saya batal yang baleho bannernya sudah siap karena tidak dapat izin. Subuh ini bisa karena memang tidak pakai izin. Ustaz Abdul Somad ngapain datang? Sholat Jumat. Sama seperti saya menyampaikan khutbah Jumat, tidak perlu izin. Makanya saya dibuat di atas mimbar sholat Jumat.
Kita memang tidak ada membuat baleho, takbir akbar dan selain, hanya sekedar pertemuan silaturahim di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti yang diceritakan pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah contoh model kun fayakun. Ketika semua anak-anak dirazia yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki semuanya sembelih. Tidak ada satu pun yang bisa terselamat dari penyembelihan Fir'aun. Razia yang dilakukan oleh penguasa terbesar dunia. Sampai-sampai satu dari 7 keajaiban dunia mengabadikan makam kubur tempat mumi mereka sampai hari ini. Sampai-sampai satu-satunya raja yang jenazahnya masih utuh hidup sampai saat ini masih ada di Tahrir Square Museum di samping Sungai Nil. Siapa saja adik-adik yang nanti pergi ke Mesir, silakan kalau mau bertemu dengan Fir'aun. Tidak terlalu sulit untuk mengurus surat izinnya, dapat visa, pergi ke Kairo, dari Kairo naik taksi ke Tahrir Square, sampai di sana masuk ke dalam, naik ke atas, ada satu ruang khusus untuk dia. Ketika saya sampai di depan pintu, bergetar badan saya mau masuk ke dalam, karena melihat tiketnya mesti beli lagi. Ternyata tiket yang di bawah nggak cukup, sudah mahal, mau dipoto nggak boleh, karena cahaya blitz boleh merusak, bisa merusak kulit mumi katanya, maka dibiarkan saja begitu. Nah, itu juga nanti maksudnya kita jangan foto pakai blitz. Mata anak kecil juga yakadul barqu yakhtafu absarahum, kilat akan menyambar mata, kilat bisa menyambar mata anak kecil disebabkan blitz, merusak kornea mata. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kun fayakunnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Wahai ibu Musa, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini nanti akan disembelih oleh tentara Fir'aun, la takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Orang akan stres menghadapi perjalanan hidup ketika 2 penyakit hinggap dalam dirinya, terlalu takut dan terlalu sedih. Ini penyakit orang sekarang. Terlalu takut nanti anak cucunya tidak makan, akhirnya dia korupsi. Terlalu takut nanti akan terjadi begini-begini, akhirnya dia curang dalam dagang bisnisnya. Terlalu takut dan kemudian terlalu sedih, akhirnya depresi, stres. Kalau langsung mati nggak apa-apa, ini setengah mati, menyusahkan orang hidup. Nauzubillah. Lalu kemudian Allah SWT mau menunjukkan kun fayakunnya. Lalu kemudian dihanyutkanlah anak kecil itu di Sungai Nil. Kita tahu dari acara televisi parabola yang bercerita tentang hewan-hewan itu, katanya singa itu adalah sampai-sampai the Lion King, raja. Singa dianggap sebagai raja belantara hutan. Tapi ketika kita tonton di TV, singa tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuda Nil. Betapa kuda Nil dengan enaknya saja menangkap kepala singa dan dicampakkannya. Ustaz tahu dari mana? Ada yang ngirim videonya ke saya. Sungai Nil yang dipenuhi dengan binatang buas yang luar biasa itu tidak dapat memudaratkan bayi kecil yang dihanyutkan Allah Subhanahu wa taala, karena ada rencana skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang menghanyutkannya seorang perempuan. Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Setelah anak itu dia hanyutkan, hatinya kosong. Menurut ahli tafsir, hatinya kosong, tidak ada memikirkan apapun, yang ada hanya Musa saja dalam hatinya. Lalu kemudian anak yang dihanyutkan itu tahu di mana lokasi tempatnya. Bukan karena dipasang tidak dipasang alarm, tidak dipasang remote control, tapi ada seorang anak perempuan kakak Nabi Musa yang mengamati kemana ini akan hanyut.
dan yang menyambutnya juga adalah seorang perempuan. Kenapa perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Karena saat itu berhadapan dengan laki-laki yang gagah perkasa. Kalau yang melawannya juga laki-laki itu biasa. Tapi ketika yang melawannya adalah perempuan, disitulah nampak kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana di tepi sungai Nil ada seorang perempuan yang lama merindukan seorang anak. Allah ingin dia punya anak tidak dari rahimnya. Kalau ada seorang perempuan punya anak lahir dari rahimnya lewat proses pernikahan itu biasa. Tapi ini anak tidak lahir dari rahimnya, tapi lahir dari rahim seorang perempuan yang lain dan dia menyelamatkannya. Perempuan itu diabadikan doanya dalam Quran. Imra'atu Fir'aun idh qalat, ketika dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah di dalam surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Perempuan itu bernama Asiyah. Perempuan yang menyambut bayi yang hanyut itu ada dalam Al-Quran. Perempuan yang menghanyutkan bayi itu juga ada dalam Al-Quran. Tapi yang tampil ke depan adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, dengan tongkatnya membelah laut merah, dengan tongkatnya famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi di balik kehidupannya ada perjalanan yang kun fayakun. Lalu kemudian sampai akhirnya dia terombang-ambing di tengah derasnya air sungai Nil, dihanyutkan sampai ke tempat pemandian Asiyah, dibawa ke tepian, dibawa ke istana. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan kepada kita kalau tidak mati, kata Allah, tidak. La in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in, berkumpul orang satu dunia ini ingin memudaratkanmu, mencelakaimu, melukaimu, membunuhmu, tidak, kata Allah, maka tidak terjadi. Berkumpul pula seluruh umat di dunia ini ala ayyamfa'uka bisyai'in, ingin memberikan manfaat, menolongmu, mengangkat derajatmu, kalau tidak, kata Allah, juga tidak akan terjadi. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajaffatis suhuf, kertas lembaran sudah kering. Contoh bahwa tulisan takdir sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak ingin gara-gara kultum subuh ini lalu semua anak-anak muda keluar dari masjid dengan keadaan lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Dan ketika ditanya, kenapa kamu kehilangan semangat? Kata Ustadz Abdul Somad, tinta sudah kering, pena pun sudah diangkat. Saya ingin mengatakan bahwa kita hari ini terlalu bertumpu kepada usaha sehingga melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kisah nabi-nabi itu yang besar itu adalah kuasa dan kudrat Allah. Ketika Allah besar dalam hati kita, maka kita menganggap usaha kita ini kecil. Ketika kita merasa besar diri kita, maka Allah akan menjadi kecil. Itu yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena ilmuku, karena etos kerjaku, karena kemampuanku, karena manajemenku. Akhirnya tenggelam di dalam danau yang disebut dengan Danau Qarun. Untuk cerita lengkapnya tanya imam kita tentang Danau Qarun. Saking hebatnya Qarun, kalau ada orang Jombang yang menggali tanah ketemu periuk terbuat dari emas, spontan dia akan berkata ini adalah harta Qarun. Padahal tenggelamnya di Mesir bisa periuknya sampai ke Jombang. Begitulah hebatnya. Tapi walaupun begitu hebatnya, belum pernah saya sepanjang ceramah ketemu jamaah kenalkan Pak Ustadz, nama saya Qarun. Belum. Allah subhanahu wa ta'ala banyak bercerita tentang kun fayakunnya. Kalau dulu ada air yang bisa menyelamatkan anak kecil dari razia Fir'aun, dari tenggelamnya di laut sungai Nil, lalu kemudian air yang lemah lembut itu bisa menenggelamkan Fir'aun. Air yang sama. Air yang sama yang dulu menyelamatkan bayi yang dihanyutkan ibunya ketika tidak ada satupun yang bisa melindunginya, air yang sama menenggelamkan Fir'aun. Allah ingin menunjukkan kun fayakunnya. Air itu juga, padahal airnya sama. Betapa dalam kehidupan ini
kita ingin meminta air yang lain. Padahal sebetulnya kalau Allah mau, Allah merubahnya dengan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang bagus-bagus. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mohonlah kepada dia. Saya kalau dalam berdoa tetap saya sebut itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Fa'alul lima yurid, ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya man quwwatuhu bainal kafi wan nun. Wahai engkau yang kuasanya, yang kudrat iradatnya antara kaf dan nun, kekuasaan engkau ya Allah. Maka begitulah Allah mengajarkan kita. Kalau kita bersandar kepada diri kita, ketika diri kita ini lemah maka hancurlah, tumbanglah. Tapi kalau kita bersandar pada kuasa Allah, saat tangan kita angkat dan mulut berkata Allahu Akbar, di situ ada kekuatan yang besar, yang luar biasa. Ketika semua manusia mengatakan dia akan mati, dia akan tenggelam, dia akan disembelih, dia akan tertelan air, tapi tidak, kata Allah. Ketika semua mengatakan dia akan selamat, bala tentaranya banyak, dia adalah Fir'aun, dia akan selamat melewati Laut Merah, tapi kata Allah tidak, maka dia tenggelam. Dan itu diabadikan. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Ini ayat pernah dikritik orang liberal. Kata dia, kalau dikatakan bahwa Fir'aun itu diselamatkan jasadnya, maka seluruh mumi itu juga jasadnya selamat. Seluruh mumi ketika digali gunung batu-batu besar, itu jasadnya selamat. Lalu apa keistimewaan Fir'aun? Dari mana orang bisa membedakan ini Fir'aun yang mengejar Musa dengan ini Fir'aun yang dijadikan raja-raja mumi itu? Mana perbedaannya? Ternyata Allah ingin menunjukkan ketika ada seorang pakar mumi diperiksa, ternyata di dalam paru-paru satu mumi ini ditemukan garam. Garam tidak akan mungkin bisa masuk ke paru-paru kita, karena paru-paru itu hanya dipakai untuk bernafas. Makanya kalau ada orang minum sambil ngobrol dan mungkin masuk setetes dalam paru-parunya, dia akan tersedak dan bersin, dia akan terbatuk. Kenapa begitu? Karena paru-paru mesti bersih, tidak ada unsur apapun. Lalu kenapa satu mumi ini ketika diperiksa paru-parunya ada garam? Karena inilah orang yang garam masuk ke dalam paru-parunya. Kapan itu? Adrakahul gharaqu. Adrakahul gharaqu. Ketika dia tenggelam di Laut Merah dan masuk garam itu ke dalam paru-parunya. Tidak ada yang paling sakit daripada sakitnya masuknya air garam ke dalam paru-paru. Kalau mau coba, nanti pas buka puasa, masukkan air garam ke paru-paru melalui hidung. Sakit yang luar biasa. Kematian itu sakit, tapi cara kematian yang menyakitkan diberikan Allah pada orang-orang yang luar biasa. Ada yang matinya hanya dengan nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidung lalu menjalar ke atas menggigit otaknya. Ketika dia ambil martil, dia pukulkan ke kepalanya, dihantukkan ke dindingnya, mati 400 tahun. Namruz, cara-cara mati yang luar biasa, yang mengerikan. Maka ketika saya ceramahkan tentang nyamuk masuk ke otak, segera orang pulang beli anti nyamuk, takut masuk nyamuk ke otak. Padahal itu sebenarnya cara Allah. Allah ingin tunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang payah menyimpulkan tausiah kultum saya subuh ini, ceritanya kemana-mana, mudah aja. Nanti kalau pulang ada yang nanya, kenapa Mas Bu lama pulang dari masjid? Ada Ustadz Somad tadi kultum, apa isinya? Kun fayakun. Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai cara menyelamatkan orang, dari mulai cara mematikan orang, dari cara mulai mengabadikan orang dengan yang istimewa, yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memang luar biasa, maka hasil-hasil karyanya juga luar biasa. Fa'tabiru, ambillah i'tibar, pelajaran, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Kalau lampu ini mati, kita cukup pencet stop kontak, dia akan hidup. Kalau AC ini mati, kita cukup ambil remote control, on, dia akan hidup. Tapi mengonkan otak ini
adalah dengan kisah-kisah. Apalagi sekarang banyak orang otaknya tidak berfungsi karena sudah dihabiskan oleh handphone ini. Luar biasa. Maka satu-satunya lagi tinggal cara untuk mengaktifkan pikiran orang adalah dengan bercerita melalui mimbar sholat Jumat. Karena di dalam sholat Jumat, siapa yang man la'ibal hasa faqad la, siapa yang main-main batu kecil maka sungguh dia sudah melakukan perbuatan lagha, wa man lagha fala jum'atalah, maka tidak sah Jumatnya. Waktu itu Masjid Nabawi itu lantainya masih pasir. Jadi ketika sholat ada orang main-main batu. Ada batu di bawah, hasa, batu-batu kecil. Maka kata Nabi, siapa yang main-main batu maka sia-sia. Dulu orang main batu, sekarang orang di masjid main batu juga, lihat-lihat batu cincin. Mohon maaf yang punya batu cincin. Sia-sia. Orang tidak akan mungkin main handphone saat khutbah Jumat. Maka disitulah kesempatan khotib menyampaikan pesan-pesan berisi kisah-kisah untuk meng-on-kan, mengaktifkan. Karena kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan tentang kisah Musa, ceritakan tentang kisah Namrus, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berfikir. Orang memfungsikan kaki, buktinya jalanlah 10.000 langkah sehari supaya Anda selamat dari osteoporosis. Orang memfungsikan mata, buktinya apa? Dokter mata, spesialis mata sampai S1, S2, S3. Orang memfungsikan jantung, buktinya apa? Ada satu rumah sakit khusus, rumah sakit jantung. Tapi untuk memfungsikan akal pikiran, maka dengan cerita kisah dalam Al-Quran, bahkan ada orang barat yang bukunya isinya hanya cerita aja, kisah aja. A cup chicken soup for the soul. A cup, satu mangkok chicken soup, sup ayam for the soul, tapi bukan untuk perut. Satu mangkok sup ayam untuk jiwa. Jiwa tidak makan sup ayam, tapi ada satu mangkok ternyata isinya cerita saja. Betapa orang mendengar cerita, dia ingin berpikir dan dia sendiri menemukan solusinya. Saya menemukan buku itu ketika bongkar-bongkar lemari saat saya kelas 2 SMP Sanawiyah. Sampulnya warna hijau, tulisannya warna kuning. Baca, banyak kisah, cuman yang ingat hanya beberapa. Ada seorang guru baca berita, ada iklan penawaran NASA, Badan Antariksa Amerika, akan menyeleksi orang yang akan naik ke bulan. Seleksi 3.000, dia lulus. Dari 3.000 orang menjadi 300, dia lulus juga. Dari 300 menjadi 30, dia lulus juga. Dari 30 hanya beberapa orang yang akan naik kapal bolak-balik antariksa naik ke bulan. Tidak lulus. Stres, depresi, malu, putus asa. Akhirnya dia nonton TV di rumah tentang keberangkatan pesawat bolak-balik akan ke bulan. Begitu dia tonton, makin stres, makin depresi. Andai aku berada di kapal itu, andai nama aku tertulis di koran, andai. Begitu pesawat itu mulai, dalam hitungan detik, 1, 2, 3, 4, belum sampai 1 menit, tiba-tiba pesawat itu meledak, meletup, hancur berkeping. Di saat itu juga dia berterima kasih kepada Tuhan, untung aku nggak lulus. Andai saja lulus di situ. Padahal berapa detik yang lalu dia berkata, mengapa aku tidak di sana? Mengapa aku tidak lulus? Belum lagi berakhir menit itu, di saat itu juga dia berkata, untung saja aku tidak lulus. Betapa kita menilai hidup ini menurut pandangan kita. Padahal ada yang lebih indah menurut rencana Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara mengikuti kehendak Allah. Cerita saya ini jangan dipotong. Saya tidak ingin juga ada adik-adik mahasiswa ketika ditanya sama bapaknya pulang, kamu udah selesai semester 8? Belum Pak. Kenapa? Ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan panjang ini. Cuman kita belum bisa menangkapnya karena hanya Allah. Nanti akan ditunjukkan Allah di akhir zaman Pak. Saya takutnya bapaknya tidak ngamuk, dengan senyum dia katakan, betul yang kau katakan, maka dari semester 9 dan berikutnya kau carilah uang kuliah sendiri. Itu bisa kita katakan kalau kita sudah ikut aturan Allah semuanya. Dari A sampai Z kita sudah ikut, tiba-tiba terjadi di luar rencana kita, baru kita katakan ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala.
Kun fayakun membuat kita menjadi kuat. Tidak ada putus asa bagi orang yang meyakini kun fayakun. Sekarang diundang motivator untuk ceramah ke hotel, membangkitkan semangat. Dihidupkanlah screen, matikan lampu, audio visual, semangat, semangat, semangat untuk membangkitkan. Tapi begitu acara selesai, lampu hidup, screen mati, semangat pun mati juga. Kenapa? Karena dia datangnya dari ekstern, dari luar. Tidak bisa. Semangat hidup bangkit dari dalam. Semangat hidup apa? Semangat hidup kun fayakun. Di saat tidak ada tempat bergantung, ibu adalah orang paling tempat bergantung. Tidak ada tempat bergantung selain ibu. Tapi di saat itu ibu pun menghanyutkan dia. Allah sedang ingin mengatakan tidak ada tempat bergantung bagi engkau wahai Musa kecuali hanya aku. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abdullah meninggal, diasuh oleh ibunya Aminah meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Talib pun meninggal, istrinya Khadijah meninggal juga. Anak-anak perempuannya semua meninggal. Kecuali satu terakhir 6 bulan setelah itu barulah meninggal. Lalu kemudian apa tempat dia bergantung? Tak ada tempat bergantung. Dia berharap menganggap nanti orang Taif akan menolong. Berjalan kaki dia dari kota Makkah menuju Taif. Karena kalau dia naik onta, naik keledai, naik kuda nanti dianggap dia akan pergi jauh, dia akan dibunuh. Dia jalan kaki 100 km sampai ke Taif. Orang Taif tidak menyambut dia dengan tala'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dia pakai banner, baleho dan umbul-umbul. Mereka sambut dia dengan lemparan batu. Akhirnya dia mengadu ke balik bukit dan berkata, Ilahi, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku wa qillata hilati. Ketidakberdayaanku wa hawani. Kehinaanku di tengah manusia. Anta rabbul mustad'afin. Engkaulah tempat aku berlindung ya Allah. Pada saat itulah baru Allah menunjukkan kun fayakunnya. Setelah perjalanan panjang, di akhir itu baru datang kun fayakun. Malakul jibal, malaikat jibal, malaikat penjaga segala bukit di dunia ini berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mana gunung yang paling besar, Jabal Qu'ayqi'an dengan Jabal Abi Qubais. Tunjukkan, akan kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Apa jawab Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah engkau, tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Penduduk Taif hari ini 100% muslim. Di saat kemarahan, di saat kekecewaan, di saat tidak ada tempat berharap, tapi Allah ingin memberikan kemuliaan, Allah berikan kun fayakun. Nabi menjawab kun fayakun itu dengan maaf. Maka disitulah letak kemuliaan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kun fayakun itu tidak turun ke kita? Bukan karena airnya tidak turun, tapi karena cawannya tidak siap untuk menampung. Bejana yang disiapkan tidak cukup untuk menampung air hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun akan turun pada jiwa pemaaf seperti yang ada pada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Terompah kayu sendal yang diinjak Nabi itu berdarah dan darahnya hampir saja menetes ke tanah. Kata Jibril, kalau sampai darah kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan dunia ini ya Muhammad. Nabi membersihkan darah itu agar tidak menetes ke tanah. Andailah datang malaikat Jibril berkata kepada Abdul Somad, andai darah itu menetes ke tanah, akan kumatikan semua haters-hatersmu Abdul Somad. Langsung saya injakkan kaki saya itu ke tanah. Ternyata kun fayakun itu tidak akan pernah turun kepadamu Abdul Somad, karena hatimu tidak seperti hati pemaaf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama tentang kun fayakun. Nah, kita tidak mau ini hanya sebatas teori. Bagaimana menurunkan kun fayakun yang ada pada Musa, pada Ibrahim, pada Muhammad alaihi wassalatu wassalam ini kepada generasi sekarang?
maka kita perlu mentransfer itu ke umat yang ada sekarang. Alhamdulillah, saya lihat masjid ini luar biasa cantik indah, tapi apa kata Syekhna Ustadz Abdul Somad, di sini ada 20 anak selevel SMA yang boarding belajar Al-Quran tahfiz ilmu keislaman. Yang SMP tidak boarding tapi full day. Full day, maksudnya penuh satu hari, malamnya enggak di sini lagi. Inilah cara kita untuk mengembalikan lagi kun fayakun yang pernah ada mampir di dalam hati Musa, yang pernah bersemayam di dalam hati Ibrahim, kita tarik lagi ke hati umat yang ada sekarang melalui lewat pendidikan Islam. Macam-macam, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain idenya. Ada idenya dengan membuat masjid bagus, lalu kemudian ada lembaga pendidikan. Ada idenya untuk memajukan Taman Pendidikan Al-Quran dengan program 1000 TPQ seluruh dunia, sehingga kualitas anak-anak, guru fisika PNS, guru kimia digaji mahal, guru matematika bisa dapat beasiswa S1, S2, S3, tapi guru ngaji digaji 300.000 sebulan, gajiannya 3 bulan sekali, disunat massal. Bagaimana kun fayakun itu bisa mampir ke dalam hati anak-anak kita? Maka mesti ada perbaikan kurikulum, perbaikan pendidikan, program-program, dan masjid. Masjid apa namanya Ustaz? Masjid Ar-Rayyan. Ada satu pintu surga yang tidak dimasuki kecuali hanya orang yang berpuasa, Ar-Rayyan. Tapi kita sudah masuk duluan ke Ar-Rayyan. Dan masuknya saya ke Ar-Rayyan dalam keadaan berpuasa. Abdul Somad, semua manusia ingin mendatangkanmu ke Ar-Rayyan, tapi aku tidak, kata Allah, kau tak bisa datang. Tapi kalau aku berhendak, kata Allah, maka di saat berpuasalah kau masuk ke dalam Ar-Rayyan. Allah Ta'ala punya kuasa, ajib. Segala tindak tanduk perbuatan Allah itu ajib. Makanya jin-jin pun berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, ajib, menakjubkan, amazing, luar biasa. Yang biasa itu perbuatan manusia, yang luar biasa maka di luar manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana supaya ini ada pada generasi ini? Satu-satunya jalan adalah lewat pendidikan. Khutbah itu pendidikan, ceramah itu pendidikan, kultum pendidikan, tausiah pendidikan, kajian etika pendidikan, tapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Tidak ada orang di masjid yang terikat dengan pengajian. Kenapa di masjid Ustadz ceramah nggak ada yang keluar? Pintunya dikunci. Gimana mau keluar? Maka kita mesti ada lembaga yang mengikat. Sekolah formal, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Satu sisi dia ingin dapat ijazah, tapi dengan ijazah dari Diknas itu isinya adalah tahfiz Quran, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fiqih, usul fiqih. Dalam satu hembusan nafas dia akan berkata qala Rasulullah SAW, qala Nabi SAW. Tapi juga dalam hembusan yang sama dia mampu berkata fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Inilah generasi yang akan bangkit dengan semangat kun fayakun tanpa meninggalkan dunia. Sekarang kita melihat ada orang yang luar biasa dengan kehidupan dunia, tapi kun fayakun tak ada dalam hatinya. Satu lagi ada orang yang luar biasa kun fayakunnya, tapi dia meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an. Dapat dua-duanya. Bagaimana bisa membangun masjid secantik, seindah, seluar biasa ini? Jawabannya kan ceramah Ustadz, kun fayakun. Iya, tapi kan ada usaha, ada ikhtiar manusia. Masjid Ar-Rayyan Jombang sedang menunjukkan kita bagaimana kita mengkombinasikan makna kun fayakun sesuai antara ikhtiar dengan usaha manusia. Yang terakhir, kosong hampa perbuatan itu kalau tidak ada Allah di dalamnya. Tidur menjadi berisi kalau ada Allah di dalamnya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca waktu pengajian. Makan
menjadi berisi, berkualitas kalau ada Allah di dalamnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi puasa menjadi tidak bernilai kalau tidak ada Allah di dalamnya. Bagi siapa yang tidak berniat di dalam hati bahwa dia akan berpuasa. Ibadah kosong, salat kosong kalau tidak ada lillah. Tapi perbuatan yang bukan ibadah malah menjadi ibadah kalau ada Allah di dalamnya. Tapi ceramah saya jangan dipelesetkan. Nanti satu hari main game online terus. Kamu dari pagi main game. Kalau ada Allah di dalamnya, maka dia pun akan bernilai ibadah, kata Ustadz Somad tadi. Ini banyak sekarang. Saya yang di masjid ini insya Allah tidak akan mempelintir ceramah saya. Tapi kan ini direkam. Itu bisa sampai kemana-mana. Nah, maka 3 poin yang saya sampaikan. Pertama, kun fayakun para nabi. Yang kedua, kita transfer, kita ambil itu ke generasi sekarang. Yang ketiga, bahwa tidak akan ada makna dalam suatu perbuatan tanpa ada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pun pertemuan karena Allah. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Bangka Belitung, setelah itu ke Palembang, setelah itu ke Riau, setelah itu baru balik ke Jombang lagi. Terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.